Soal yang pertama ialah 2 dikali 3 sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua beserta orang tua dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Tidak bosan ibu ingatkan kepada anak-anak ibu semua untuk selalu menjaga kesehatannya ya, dengan makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan luangkanlah waktu untuk berolahraga. Apabila Ananda semua berpergian keluar rumah, jangan lupa untuk terus kenakan maskernya dan jangan tinggalkan mencuci tangan. Masih semangat kan belajar matematikanya? Harus semangat dong. Belajar matematika itu harus pakai semangat biar ilmunya nggak gampang lupa. Oke? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah dan berdoa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, silahkan anak-anak ibu absen di Google Classroom kita ya. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai operasi hitung bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian. Pada pertemuan sebelumnya telah ibu sampaikan bahwasannya kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian. Seperti pertemuan sebelumnya, ibu akan menanyakan siapa saja anak-anak ibu yang telah membaca materi yang terkait pada hari ini. Silahkan informasikan ke ibu melalui grup WhatsApp kita ya. Nantinya akan ibu berikan bintang pada absensi kalian untuk menunjang nilai kalian sebagai nilai keaktifan kalian. Maka dari itu, ibu harapkan setelah anak-anak ibu sekalian menonton video pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan berbagai sifat operasi hitung bilangan bulat dengan percaya diri, kemudian dapat menentukan operasi hitung bilangan bulat dengan tepat, serta dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dengan benar. Materi pertama yang akan kita bahas ialah perkalian pada bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari perkalian pada bilangan bulat, ada yang mau ibu tanyakan nih? Anak-anak ibu pasti sudah belajar tentang perkalian kan? Nah, sekarang ibu akan uji ingatan kalian tentang perkalian pada bilangan cacah sewaktu kalian masih duduk di jenjang sekolah dasar. Ini dia. Soal yang pertama ialah 2 dikali 3 sama dengan. Ibu bantu ingatkan ya. 2 dikali 3 artinya ialah 2 tigaan. Maksudnya terdapat 2 bilangan 3 yang kita jumlahkan. Maka 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3, yaitu hasilnya sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 bukan 2 ditambah 2 ditambah 2 ya nak, namun 3 ditambah 3.
Jadi, Ibu harapkan anak-anak Ibu tidak salah dalam memahami perkalian bilangan cacah ini ya. Karena apabila anak-anak Ibu masih keliru terhadap perkalian bilangan cacah, maka nantinya anak Ibu akan kesulitan dalam memahami perkalian bilangan bulat. Untuk memahaminya kembali, Ibu tambahkan satu contoh lagi ya. Soalnya ialah 4 dikali 2 sama dengan, Ibu bantu ya. Maksud dari 4 dikali 2 ialah terdapat 4 bilangan 2 yang kita jumlahkan. Maka 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, sehingga hasilnya ialah 8. Bagaimana? Apakah sekarang anak-anak Ibu sudah paham mengenai perkalian bilangan cacah? Kalau sudah, kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Pertama, kita membahas perkalian bilangan positif dengan negatif. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya ya. Soalnya ialah 3 dikali negatif 5. Seperti yang telah kita pelajari tadi, maka 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5. Hasilnya ialah negatif 15. Contoh soal yang kedua. Soalnya ialah 6 dikali negatif 4. Maka 6 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 4 sebanyak 6 kali. Maka hasilnya ialah negatif 24. Sekarang bagaimana? Apakah anak-anak Ibu sudah paham terkait perkalian bilangan bulat positif dan negatif? Apabila anak-anak Ibu sudah paham, kita lanjut ke soal ceritanya ya. Soalnya ialah suatu tim akan mendapatkan nilai 3 jika menang dan negatif 1 jika kalah. Tim tersebut telah mendapatkan nilai 10. Kemudian, tim tersebut bertanding lagi dengan hasil 2 kali menang dan 3 kali kalah. Pertanyaannya, berapa nilai akhir tim tersebut? Seperti yang sudah Ibu katakan pada pertemuan sebelumnya, dalam menyelesaikan soal cerita, biasakanlah untuk membuat diketahui dan ditanya, agar mempermudah Ananda dalam menjawab soal cerita itu. Nah, Ibu bantu ya. Dari soal cerita tersebut bahwasannya jika suatu tim menang akan mendapatkan nilai 3. Dan apabila tim tersebut kalah akan mendapatkan nilai negatif 1. Nah, sedangkan tim tersebut memiliki nilai awal yaitu 10. Kemudian, tim tersebut bertanding lagi dengan 2 kali menang dan 3 kali kalah. Maka pertanyaannya yang ditanya ialah, berapakah nilai akhir tim tersebut? Maka penyelesaiannya ialah, untuk menghitung nilai akhir dapat kita jumlahkan dari nilai awal ditambah nilai 2 kali menang ditambah nilai 3 kali kalah. Nah, nilai awalnya tadi berapa? Yaitu 10. Kemudian, nilai untuk menang dikalikan dengan 3. Maka, 2 dikali 3. Kemudian, untuk nilai kalah ialah dikalikan dengan negatif 1. Maka, 3 dikali negatif 1. Maka, untuk nilai akhir rumusnya ialah 10 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 kali negatif 1. Sama dengan 10 ditambah 6 ditambah negatif 3.
sama dengan 10 ditambah 3. Maka nilai akhir tim tersebut ialah 13. Nah, dari contoh-contoh soal yang telah Ibu berikan, dapat kita buat kesimpulannya, yaitu hasil perkalian bilangan bulat positif dan negatif adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya kita masuk ke perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Nah, untuk memahami perkalian bilangan bulat negatif dengan positif, Ibu telah menyiapkan sebuah tabel perkalian. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu perhatikan tabel itu ya. Agar memudahkan anak-anak Ibu dalam memahami tabel yang telah Ibu berikan, Ibu telah memberikan warna pada kotak-kotak yang menunjukkan perkalian bilangan bulat negatif dan positif. Nah, pada tabel tersebut telah tersedia perkalian negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Maka, misalnya nih, negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Kemudian, negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, ada negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3. Nah, maksudnya ialah perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan positif yaitu 1, maka nilainya akan berkurang 1. Kalau dengan perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif 2, maka nilainya akan berkurang 2. Seperti negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Dan negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Nah, di sini kelihatan kan bahwasannya dari negatif 2 ke negatif 4 nilainya akan berkurang 2. Begitu juga dari negatif 4 ke negatif 6 nilainya juga berkurang 2. Maka seperti itulah perkalian bilangan bulat negatif dan positif. Dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan, dapat kita simpulkan bahwasannya hasil perkalian bilangan bulat negatif dan positif adalah bilangan bulat negatif. Maka intinya adalah apabila terdapat perkalian dua buah bilangan bulat yang berbeda tanda, yaitu positif dan negatif, maka hasilnya ialah bilangan bulat negatif. Selanjutnya kita masuk ke perkalian dua buah bilangan bulat negatif. Nah, untuk memudahkan anak-anak Ibu dalam memahami, Ibu telah menyediakan kembali tabel perkalian bilangan bulat. Nah, silakan anak-anak Ibu perhatikan ya. Ibu juga telah memberikan warna pada kotak-kotak yang menandai bahwasannya itu adalah hasil dari perkalian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif itu. Nah, dari tabel yang telah Ibu sediakan, Ibu akan bantu menjelaskan maksud dari perkalian dua buah bilangan bulat negatif itu. Nah, Ibu berikan nih contohnya. Misalnya ialah negatif 1 dikali dengan negatif 3. Hasilnya ialah 3. Kemudian negatif 2 dikali dengan negatif 3 sama dengan 6.
Kemudian lagi ada negatif 3 dikali negatif 3. Hasilnya ialah 9. Nah, yang telah Ibu sebutkan ini ialah perkalian bilangan bulat negatif dengan negatif 3. Nah, di sini kita lihat hasilnya ialah semuanya bertanda positif. Maka dapat kita artikan bahwasannya nilainya akan bertambah. Nah, pada perkalian negatif 3 ini, nilainya akan selalu bertambah 3. Untuk contoh lainnya, ada Ibu berikan juga ini. Misalnya negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Kemudian ada negatif 2 dikali dengan negatif 2. Hasilnya ialah 4. Dan selanjutnya, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Ini merupakan perkalian bilangan bulat negatif dengan negatif 2. Maka nilainya selalu bertambah 2. Dari 2 ke 4 dan ke 6. Nilainya bertambah 2. Nah, seperti itulah perkalian dua buah bilangan negatif. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, kita akan membahas perkalian bilangan bulat dengan 0. Silakan anak-anak Ibu perhatikan tabel yang telah Ibu berikan. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwasannya setiap bilangan bulat yang kita kalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Mau itu bilangan bulat positif ataupun negatif, apabila kita kalikan dengan 0, maka hasilnya akan selalu 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat dengan 1. Nah, berikut ini telah Ibu sediakan tabel perkalian di mana telah Ibu beri warna pada hasil perkalian bilangan bulat dengan 1. Silahkan anak-anak Ibu perhatikan tabel tersebut. Anak Ibu perhatikan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwasannya setiap perkalian bilangan bulat dengan 1 menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Misalnya, negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Kemudian ada contohnya lagi, 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka dapatlah kita simpulkan bahwasannya perkalian bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan bulat itu yang pertama ada identitas. Yang kedua ada komutatif. Yang ketiga ada asosiatif. Dan yang keempat ada distributif. Sifat yang pertama ialah sifat identitas. Apa itu sifat identitas? Sifat identitas ialah perkalian bilangan bulat dengan 1 yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Dengan begitu, bilangan 1 adalah unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Dengan kata lain, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah sifat komutatif. Nah, untuk memahaminya, silakan anak-anak Ibu perhatikan tabel perkalian berikut ini ya.
pada tabel telah Ibu berikan warna pada hasil-hasil perkalian yang menyatakan sifat komutatif. Nah, dengan begitu dapat kita rumuskan bahwasannya maksud dari sifat komutatif ini ialah A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat selanjutnya ialah sifat asosiatif. Agar anak-anak Ibu paham sifat asosiatif pada perkalian ini, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Misalnya, A sama dengan 2, lalu B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 2. Maka, sifat asosiatif ini kan artinya sama dengan pengelompokan. Nah, kita kelompokkan A dan B. Maka, perkalian pertamanya ialah 2 dikali negatif 3, kita kurungkan, lalu kita kalikan dengan C, yaitu negatif 2. Maka hasilnya sama dengan negatif 6 dikali 2, sama dengan 12. Nah, untuk perkalian yang keduanya, kita kelompokkan, yaitu B dan C-nya. Maka nilainya sama dengan 2 dikali buka kurung negatif 3 dikali negatif 2 tutup kurung sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka dapatlah bahwasannya perkalian juga memiliki sifat asosiatif. Selanjutnya ialah sifat distributif. Nah, agar anak-anak Ibu memahami sifat distributif ini pada perkalian, kita perhatikan tabel perkalian berikut ini ya. Nah, di sana Ibu telah memberikan nilai A, B, dan C. Nah, kemudian untuk contoh yang pertama yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4. Maka B tambah C sama dengan 6. Lalu A kita kalikan dengan hasil B ditambah C tadi. Maka sama dengan 18. A kali B sama dengan 6, dan A kali C sama dengan 12. Lalu kita jumlahkan hasil dari kedua perkalian itu, maka hasilnya ialah 18. Nah, sama kan hasilnya untuk A dikalikan B tambah C dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, itulah yang dinamakan sifat distributif. Agar anak-anak Ibu lebih paham lagi, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Misalnya A sama dengan 2, dan B sama dengan negatif 3, C sama dengan negatif 2, maka B tambah C-nya sama dengan negatif 5. Maka A dikali B tambah C nilainya sama dengan 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Nah, yang selanjutnya A dikali B sama dengan negatif 6. Lalu A dikali C sama dengan negatif 4. Maka A dikali B ditambah A kali C hasilnya sama dengan negatif 10. Selanjutnya, soal yang ketiga. Misalnya A sama dengan negatif 3. Lalu B sama dengan negatif 2, C sama dengan 4. Maka B tambah C sama dengan 2. Selanjutnya A kali hasil dari B tambah C tadi. Maka nilainya sama dengan negatif 6. Selanjutnya A dikali B sama dengan 6. A dikali C sama dengan negatif 12. Kita jumlahkan hasil keduanya sama dengan negatif 6. Selanjutnya yang terakhir, A sama dengan negatif 2, B sama dengan 5, C sama dengan 3, B tambah C sama dengan 8. A dikalikan hasil B tambah C tadi sama dengan negatif 16. Lalu A kali B hasilnya sama dengan negatif 10. A kali C hasilnya sama dengan negatif 6. Kita jumlahkan hasil keduanya, maka dapatlah negatif 16. Nah, dari keempat contoh yang telah Ibu berikan tadi,
kita dapatlah rumus sifat distributif pada perkalian, yaitu A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contoh yang tadi Ibu berikan adalah terhadap penjumlahan. Nah, sekarang kita coba pada pengurangan ya. Misalnya A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4. B kurang C sama dengan negatif 2. Kita kalikan A dengan hasil pengurangan B dan C. Maka hasilnya sama dengan negatif 6. Lalu kita kalikan A kali B sama dengan 6. A kali C sama dengan 12. Maka A kali B dikurang A kali C sama dengan negatif 6. Kita coba ya sekarang. A sama dengan 2. B sama dengan negatif 3. Dan C sama dengan negatif 2. Maka B kurang C sama dengan negatif 1. Kita kalikan negatif 1 dengan A. Hasilnya sama dengan negatif 2. Lalu selanjutnya A dikali B. Nilainya sama dengan negatif 6. Lalu untuk A kali C nilainya sama dengan negatif 4. Kita kurangkan keduanya. Maka dapatlah hasilnya juga negatif 2. Nah, contoh berikutnya. A negatif 3. B 4 dan C negatif 2. B dikurang C sama dengan 6. Lalu kita kalikan dengan A, nilainya sama dengan negatif 18. Nah, selanjutnya A dikali B sama dengan 12 dan A kali C sama dengan 6. Maka kita kurangkan keduanya, nilainya sama dengan negatif 18. Yang terakhir nih, A sama dengan negatif 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 3. Maka B dikurang C sama dengan 2. Kita kalikan dengan A, nilainya sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya A dikali B sama dengan negatif 10. Lalu A dikali C sama dengan negatif 6. Kita kurangkan keduanya, maka dapatlah nilainya sama dengan negatif 4. Maka sifat distributif pada perkalian dan pengurangan ini sama halnya dengan A dikali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pembagian pada bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa sih arti pembagian pada bilangan bulat itu? Nah, pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Operasi kebalikan ini juga disebut dengan inverse perkalian. Maka, A dibagi B sama dengan C. Dengan kata lain, C dikali B sama dengan A. Itulah arti dari pembagian. Nah, di sini terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bilangan manakah jika dikalikan dengan 3 menghasilkan 12? Nah, berarti kita misalkan bilangan yang tidak kita ketahui ini adalah A. Maka A dikali 3 sama dengan 12. Maka A sama dengan 4. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Untuk pertanyaan yang kedua, berapakah hasil dari 12 dibagi 3? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu telah memberikan sebuah ilustrasi. Nah, silakan disimak ya, Nak.
Nah, misalnya Jeno memiliki 12 buah apel. Lalu, dia ingin membagikan apel-apelnya kepada 3 saudaranya, yaitu Jenny, Coko, dan Ciko. Lalu, bagaimana caranya agar Jeno dapat membagikan ke-12 apelnya dengan sama rata? Nah, beginilah caranya. Pertama-tama, Jeno membagikan 1 apel kepada Jenny. Kemudian 1 apel untuk Coko dan 1 apel untuk Ciko. Begitu seterusnya hingga habis semua apel yang dimiliki Jeno. Dapatlah kita bahwasannya masing-masing saudara Jeno mendapatkan 4 buah apel dari Jeno. Maka jawaban untuk pertanyaan yang kedua, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sekarang kita masuk ke soal cerita ya. Dalam kegiatan study tour yang diikuti oleh siswa kelas 7 SMP Tunas Bangsa dengan jumlah 135 orang, panitia menyewa beberapa bus yang berkapasitas masing-masing 40 tempat duduk. Kegiatan tersebut didampingi oleh 25 orang guru pendamping. Pertanyaannya, berapa banyak bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, silakan anak-anak ibu buat dahulu yang diketahui dan yang ditanya dari soal itu. Dari soal yang diketahui ialah siswa yang mengikuti study tour terdapat 135 orang siswa. Lalu didampingi oleh guru pendamping sebanyak 25 orang. Serta masing-masing bus yang disewa memiliki 40 tempat duduk. Pertanyaannya, berapa banyak bus yang diperlukan dalam kegiatan itu? Untuk penyelesaiannya, pertama kita menghitung jumlah seluruh penumpang, yaitu siswa ditambah guru, sama dengan 135 ditambah 25. Hasilnya ialah 160 orang. Lalu, karena masing-masing bus berkapasitas 40 tempat duduk, kita bagi jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk. Maka dapatlah banyak bus yang diperlukan adalah 160 dibagi 40 sama dengan 4 bus. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat negatif dengan positif. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Misalnya, negatif 15 dibagi 3 sama dengan berapa ya? Nah, agar memudahkan anak-anak ibu, kita misalkan hasil dari pembagian negatif 15 dibagi 3 sama dengan P. Maka, P dikali 3 sama dengan negatif 15. Artinya, perkalian berapa yang apabila dikalikan dengan 3 hasilnya negatif 15. Nah, maka nilai pengganti P yang benar adalah negatif 5. Sebab negatif 5 dikali 3 sama dengan negatif 15. Jadi, negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Maka kesimpulannya, hasil pembagian bilangan bulat negatif dan positif adalah bilangan bulat negatif. Dengan kata lain, negatif A dibagi B sama dengan negatif C. Perhatikan contoh berikut ini ya. Misalnya ialah 18 dibagi negatif 3 sama dengan berapa ya? Nah, kita misalkan hasilnya adalah P. 18 dibagi negatif 3 sama dengan P. Maka P dikali negatif 3 sama dengan 18.
Nah, perkalian berapa yang kita kalikan dengan negatif 3 hasilnya adalah 18. Maka nilai pengganti P yang benar adalah negatif 6. Sebab negatif 6 dikali negatif 3 sama dengan 18. Jadi 18 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 6. Maka kesimpulannya adalah hasil pembagian bilangan bulat positif dan negatif adalah bilangan bulat negatif. Dengan kata lain, A dibagi negatif B sama dengan negatif C. Perhatikan contoh berikut ini ya. Negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan berapa? Nah, kita misalkan hasil dari pembagian itu ialah P. Negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan P. Maka P dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Berapakah nilai pengganti P yang benar? Nah, nilai pengganti P yang benar adalah 2. Sebab 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Jadi, negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Maka kesimpulannya adalah hasil pembagian 2 bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Dengan kata lain, negatif A dibagi negatif B sama dengan C. Perhatikan contoh berikut ini ya. 2 dibagi 0 sama dengan berapa ya? Nah, kita misalkan lagi hasil pembagiannya dengan P. Maka 2 dibagi 0 sama dengan P. P dikali 0 sama dengan 2. Nah, kita ingat bahwasannya hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Maka pernyataan P dikali 0 sama dengan 2 adalah salah. Dengan kata lain, tidak ada satupun nilai pengganti P yang memenuhi P dikali 0. Sekarang, silahkan perhatikan contoh lainnya ya. Negatif 4 dibagi 0 sama dengan berapa? Nah, kita misalkan negatif 4 dibagi 0 sama dengan P. Maka P kali 0 sama dengan negatif 4. Berapakah nilai pengganti P yang apabila kita kalikan dengan 0 hasilnya negatif 4? Nah, kita ingat bahwasannya hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya selalu 0. Maka tidak ada satupun nilai pengganti P yang memenuhi P dikali 0. Kesimpulannya adalah hasil pembagian sembarang bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisikan. Maksudnya ialah apapun bilangan yang kita bagi dengan 0, maka bilangan itu tidak terdefinisi. Dengan kata lain, A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Tadi kita telah membahas pembagian bilangan bulat dengan 0. Lalu bagaimana dengan pembagian 0 dan bilangan bulat? Perhatikan contoh berikut ini ya. 0 dibagi P sama dengan berapa? Nah, 0 dibagi P sama dengan Q. Kita misalkan hasilnya ialah Q. Maka P dikali Q sama dengan 0. Nah, setelah yang kita pelajari tadi bahwasannya hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya akan selalu 0. Maka pembagian 0 dengan bilangan bulat selalu menghasilkan 0. Maka apapun itu bilangannya, apabila kita kalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kesimpulannya adalah hasil pembagian bilangan 0 dengan sembarang bilangan bulat adalah
0 dengan A tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, 0 dibagi A sama dengan 0 dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Nah, anak-anak ibu telah mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mau itu bilangan bulat positif dengan negatif, atau bilangan negatif dengan bilangan positif, atau dengan 0 dan 1. Lalu bagaimana jika semua bilangan itu kita operasikan dalam satu operasi? Nah, kita akan mempelajarinya dengan operasi campuran. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara menyelesaikan operasi campuran? Nah, ibu akan bagi tips kalian bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan mengurutkan takur, kabah, taku, kika, yaitu dahulukan tanda kurung, lalu kali, lalu bagi, lalu tambah, kurang, dan kita mulainya selalu dari kiri ke kanan. Nah, itulah tips cara menyelesaikan operasi campuran. Sekarang kita masuk ke contoh soal untuk operasi campuran. Soal yang pertama, 12 dikurang 72 dibagi 8 sama dengan. Nah, penyelesaiannya ialah yang pertama kita dahulukan pembagian, yaitu 72 dibagi 8. Hasilnya sama dengan 9. Maka 12 dikurang 72 dibagi 8 sama dengan 12 kurang 9. Hasilnya ialah 3. Contoh soal yang kedua. 25 dikurang 42 dibagi negatif 6 dikali negatif 4. Nah, untuk penyelesaian soal ini, kita lihat dari kiri ke kanan. Manakah yang lebih dahulu? Yaitu tanda bagi. Maka, kita bagi dahulu 42 dengan negatif 6. Maka dapatlah hasilnya negatif 7. Nah, selanjutnya ialah 25 dikurang negatif 7 dikali negatif 4. Manakah yang dahulu kita kerjakan? Ya, perkalian. Maka hasilnya 25 dikurang 28 sama dengan negatif 3. Contoh soal yang ketiga ialah buka kurung negatif 3 dikurang 8 tutup kurung tambah 2 dikali 5 dikurang 12 sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya pertama-tama kita dahulukan yang tanda kurung seperti tips yang sudah ibu berikan tadi. Maka hasil dari negatif 3 dikurang 8 ialah negatif 11. Nah, selanjutnya negatif 11 ditambah 2 dikali 5 dikurang 12 sama dengan. Nah, kita kerjakan yang perkalian dulu. Maka selanjutnya ialah negatif 11 ditambah 10 dikurang 12. Nah, untuk ini tinggal operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan dari sebelah kiri. Negatif 11 ditambah 10 dikurang 12 sama dengan negatif 1 dikurang 12 sama dengan negatif 13. Contoh soal yang keempat ialah negatif 6 ditambah buka kurung 4 dikurang 17 dikurang negatif 5 tutup kurung dibagi 2. Nah, pertama kita akan menyelesaikan yang ada di dalam tanda kurung. Maka hasil dari 4 dikurang 17 dikurang negatif 5 ialah ya negatif 8. Nah, selanjutnya negatif 6 ditambah negatif 8 dibagi 2. Nah, di sini ada operasi penjumlahan dan pembagian. Manakah yang kita dahulukan?
Iya, pembagian. Maka selanjutnya ialah negatif 6 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 10. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat? Apabila anak-anak ibu memiliki pertanyaan, silakan hubungi ibu melalui grup WhatsApp kita. Selanjutnya, mari anak-anak ibu buat rangkuman materi tentang hari ini, yaitu perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Dari masing-masing sifatnya dan bentuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, yaitu positif dan negatif. Nah, agar anak-anak ibu lebih paham tentang materi kita pada hari ini, ibu akan memberikan tugas, yaitu latihan 6 halaman 22 pada buku cetak kalian ya. Nah, nantinya akan ibu share juga di Google Classroom kita. Jadi, ibu harapkan anak-anak ibu jangan sampai tidak mengerjakan tugas atau bahkan terlambat dalam mengumpulkan tugas ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nah, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang telah fokus dan serius dalam menonton video pembelajaran ini. Nah, nantinya akan ibu berikan bintang pada absensi kalian yang mana anak-anak ibu telah aktif selama proses pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. 나의 옛날 동네 옛날 동네 반자빌라엔 내 가족 오순도순 오순도순 잘 살고 있었네 화장실 문 밑엔 지갑하는 구멍이 매일 밤 뒤척거리시던 아버지 No